Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kegiatan-kegiatan bank. Nah, di sini kita akan membahas 4 kegiatan bank. Yang pertama ialah ada kegiatan bank umum, BPR, bank campuran, dan bank asing. Next. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada 2 tugas bank umum, yakni menghimpun dana dari masyarakat atau disebut dengan funding dan menyalurkan dana ke masyarakat atau disebut juga dengan lending. Nah, sementara itu fungsinya ada 3, ialah agent of trust, agent kepercayaan, agent of equity, agent ekuitas atau permodalan, kemudian agent of development, agent pembangunan. Kemudian ada kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum ialah pertama tadi menghimpun dana atau funding. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanannya itu berupa seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Kemudian menyalurkan dana. Menyalurkan dana atau lending. Lending merupakan kegiatan yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat atau menyalurkan dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman atau biasa disebut dengan kredit. Jenis kreditnya itu seperti kredit investasi, modal kerja, perdagangan, konsumtif, dan kredit profesi. Kemudian ada memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya ini merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jenisnya seperti kiriman uang, clearing, inkaso, safe deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, bank draft, dan letter of credit. Kemudian ada membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dana atas perintah nasabahnya. Nah, di sini jenis suratnya seperti surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kemudian surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, dan surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Lalu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Kemudian menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Kemudian menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dan melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, serta melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan oleh Bank Indonesia. Next. Oke. Nah, itu tadi pengertian dari bank umum dan kegiatan-kegiatan pada bank umum. Kemudian kita lanjut ke bank BPR dan kegiatannya. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang berarti kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan bank umum dan bank lainnya. Fungsi dan tugas BPR yaitu seperti menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan menempatkan pada bank lain.
Adapun kegiatan BPR ialah menghimpun dana hanya dalam dua bentuk simpanan, yaitu simpanan tabungan dan simpanan deposito. Kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, modal kerja, dan kredit perdagangan. Lalu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ya, di sini kita lanjut ke bank campuran dan bank asing. Bank campuran yakni bank yang didirikan oleh satu bank umum atau lebih yang berada di Indonesia dan dibentuk oleh orang yang berstatus resmi sebagai penduduk Indonesia. Nah, bank ini memiliki badan hukum yang seluruhnya juga oleh warga negara Indonesia dengan satu bank atau lebih. Biasa disebut dengan sistem joint venture bank. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya contoh bank campuran ialah Inter-Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Nah, di sini setelah saya menjelaskan bank campuran, kita lanjut ke bank asing. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian dari bank asing? Ada yang tahu pengertian dari bank asing? Saya, Bu. Ya. Bank asing merupakan bank yang kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh negara asing. Ya, betul. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan negara asing, yaitu kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Nah, contohnya itu seperti Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, The Bank of Tokyo, Mitsubishi, UFG. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugas yang sama dengan bank umum lainnya. Perbedaannya hanya bank asing dan bank campuran adalah bank yang lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Oke, selanjutnya. Nah, adapun kegiatan bank asing dan bank campuran ialah yang pertama itu dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Kemudian dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan dalam bidang tertentu saja, seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Kemudian yang ketiga ada memberikan jasa-jasa bank lainnya. Ini sama saja seperti kegiatan pada bank umum, yaitu jenis jasanya adalah jasa transfer, jasa jual beli valuta asing, jasa safe deposit box, bank garansi, jual beli traveler check, bank notes, clearing, bank card atau kredit, kartu kredit, jasa pembukuan dan pembayaran, jasa inkaso, bank draft, dan jasa bank umum lainnya. Oke, baiklah, materi kita hanya sampai sini. Jika ada yang ingin bertanya tentang 4 kegiatan bank umum tadi, silahkan ditanya jika ada yang tidak paham. Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, Rufa. Tadi kan ada jasa dari bank umum. Itu salah satunya itu ada buku not. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari buku bank not
dan apa saja keuntungan dan kerugian dengan menggunakan banknot itu? Nah, banknot pengertiannya itu salah satu layanan Bank Mayora kepada nasabah untuk melayani transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau uang tunai. Keuntungan dan kerugian memakai banknot ialah keuntungannya aman menukarkan uang mata uang negara asing, aman membeli mata uang negara asing, dapat menukarkan mata uang yang tidak memiliki uang logam kepada nasabah, mendapatkan pasaran yang kuat yang ada di Indonesia. Kemudian kerugian dari banknot adalah bahwa ia tidak bisa diterima oleh semua bank karena dengan alasan kondisi banknot cacat atau rusak, tergolong dalam valuta lemah, tidak memiliki persediaan dan diragukan keabsahannya. Itu ya Ulfa, jawaban dari pertanyaanmu. Maaf Bu, tadi saya nanya Bu, kan keuntungan dan kerugiannya, terus itu saya nanya fungsinya, bukan pengertian dari bank. Oh, fungsinya ya. Iya. Untuk fungsi banknot tadi ialah sebagai alat pembayaran yang sah. Karena mereka itu karena banknot ini dianggap sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian dianggap dapat membentuk apa yang dinamakan sebagai uang dalam perekonomian modern. Itu saja fungsi dari banknot. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, ada lagi sebelum kita sudahi materi untuk hari ini. Baik, jika tidak ada untuk materi hari ini, maka kita akan sudahi. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.